Selamat pagi, saya Dewi Kumara dalam Bidik 10. Kita akan bertemu dengan Susan, seorang remaja dengan lupus. Kita akan dengar bagaimana Susan berhadapan dengan lupus. Semoga yang lain juga lebih semangat dalam hidup bersama lupus. Selamat pagi Susan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Kita akan bincang-bincang ya Susan ya. Susan betul saat ini hidup dengan lupus ya? Iya, sangat betul. Ya, oke, baik. Kapan Susan mulai pertama kali diketahui sakit ini? Pada saat awal bulan Januari di tahun 2021 ini. Iya, apa yang terjadi dengan Susan pada waktu itu? Awalnya itu cuman panas sama nyeri sendi. Dan rambut juga banyak yang rontok, lemes, kayak malas makan, malas beraktivitas, cuma pengen tidur. Tidak bisa melakukan apapun. Terus kemana Susan dibawa? Awalnya dibawa cuma ke klinik untuk dicek. Terus dari klinik menyarankan untuk cek lab. Kita melakukan cek lab ke Prodia. Hasilnya? Hasilnya dibacakan di sini, di rumah sakit ini, dan ternyata didiagnosa lupus. Ya, apakah Susan pernah mendapat obat sebelum tiba di rumah sakit ini? Untuk sakitnya? Hanya sekedar paracetamol dan pereda nyeri saja. Itu membantu Susan atau tidak? Waktu diminum, ya lumayan membantu untuk menurunkan panas sama mengurangi rasa sakit. Cuman tidak berlangsung lama. Saat ini gimana? Susan sudah menjalani pengobatan? Sudah. Jadi sejak kapan Susan mulai berobat? Sejak akhir Januari. Akhir Januari, jadi ini adalah sekitar Februari, Maret, April, 3 bulan lebih ya. Ada beda enggak perasaan Susan pada saat awal atau sebelum mulai terapi dan saat sekarang Susan? Sangat-sangat merasa berbeda. Yeah. Sebelumnya sempat mau ngedrop, merasa bahwa tidak bisa akan melakukan apa-apa lagi. Tapi setelah melakukan terapi, hidup kembali normal lagi, melakukan seluruh aktivitas. Ternyata hidup bisa balik lagi ya San ya? Ya, oke, baik. Bisa Susan cerita terapi apa yang diberikan? Di sini saya mendapatkan terapi sejenis siklo yang dapat membantu saya mengurangi rasa sakit dalam tubuh. Kemudian keluhan demam, lesu, begitu sudah lebih baik juga ya San ya? Iya, baik. Susan bisa kembali ke aktivitas normal waktu Susan bilang bahwa hidup bisa balik lagi gitu. Ya. Bisa kembali seperti dulu lagi sebelum terkena penyakit ini. Yang bisa Susan cerita apa saja aktivitas yang Susan lakukan? Ya seperti bersekolah, kumpul-kumpul sama teman-teman, melakukan kegiatan sosial kayak ngerjain tugas, terus juga praktek. Sekarang sudah mulai normal lagi. Ya. Susan sekolah di mana San? Di SMK Pegri 1 Badung. Kemudian aktivitas sekolah Susan, waktu tadi Susan cerita bahwa Susan praktek, itu bisa diceritakan seperti apa prakteknya? Ya awalnya seperti praktek pada umumnya, kita datang ke sekolah, mempersiapkan seluruh alat dan keperluan yang akan kita gunakan untuk praktek, kemudian kita melakukan kegiatan praktek sesuai dengan resep yang telah ditentukan. Ya, saya dengar salah satu di antaranya kenapa Susan yang kami undang untuk berbincang-bincang pada pagi ini adalah karena Susan adalah ketua kelas. Nah, bahwa Susan bisa kembali ke aktivitas sebagai seorang anak sekolah, apakah Susan juga bisa kembali ke aktivitas untuk menjadi leader, menjadi pemimpin teman-teman? Bisa, dari dulu pun saya sebenarnya sudah ingin mengundurkan diri pada awal sakit, tapi sekolah tidak menemukan orang pengganti, jadi tetap dilaksanakan sebagai ketua kelas sampai saat ini. Wah, luar biasa ya Susan ya. Jadi apa sih di antaranya pekerjaan Susan sebagai seorang ketua kelas? Yang pertama, ketika kita melakukan sebuah praktek di sekolah, kita harus bisa menghandle teman, kita harus bisa menghandle seluruh pekerjaan yang di sekolah, merekap absen dan lain sebagainya. Baik, kalau di tempat praktek? Ya, di tempat praktek kita harus bisa membagi-bagi diri untuk praktek diri kita sendiri dan juga kita menghandle teman-teman yang lain supaya tidak terjadi kesalahan pada saat praktek dan kecelakaan yang tidak diinginkan. Luar biasa ya. Susan bekerja di bidang apa nih San di SMK ini? Artinya prakteknya di bidang apa? Di bidang boga, itu masak. Ya, berarti ini pekerjaannya di dapur yang mana adalah panas ya. Iya. Bagaimana dengan situasi sakit Susan dengan artinya aktivitas di dapur seperti itu ada berpengaruh atau tidak? Pada awalnya berpengaruh ketika kena panas,
terdapat ruam-ruam di kulit, tapi kita dapat melakukan dengan cara tepuk-tepuk menggunakan air, seperti itu. Menjadi lebih baik ya. Hingga saat ini juga terkontrol terus ya San ya. Kita sebagai orang Bali, San ya, banyak hari raya begitu ya. Susan bisa ikut bersosialisasi enggak dengan masyarakat dalam hari raya? Sungguh bisa, tapi selalu menjaga untuk menghindari sinar matahari. Luar biasa ya Susan ya. Jadi masih tetap bisa beraktivitas bersama keluarga, kemudian di sekolah tetap bisa menjadi pemimpin, tetap bisa beraktivitas di masyarakat, ikut dalam upacara-upacara adat gitu. Tapi tetap mengontrol diri ya San ya, luar biasa ya Susan, masih tetap ingat ya. Jadi yang Susan lakukan menghindari sinar matahari, apalagi San selain minum obat? Ya, minum yang banyak, menjaga pola pikiran, tidak terlalu stres. Kalau ada sesuatu yang menjanggal di pikiran, lebih baik diceritakan ke orang lain, seperti itu. Iya, bisa Susan cerita kalau misalnya menghindari sinar matahari, seperti apa caranya San? Kalau saya kan sering keluar, kayak waktu ini jalan-jalan gitu, menggunakan jaket, selop tangan, selop kaki, habis itu helm, masker, pokoknya hingga tertutup seluruh kulit gitu. Iya. Jadi lebih putih jadinya San ya. Jadi salah satu keuntungannya adalah menjadi lebih putih ya, yang kita tanpa pakai pemutih ya San ya. Luar biasa. Susan, kalau dengan keluarga kira-kira bagaimana? Kan artinya keluarga harus mendampingi Susan ke rumah sakit. Bisa diceritakan San gimana kira-kira? Kalau untuk keluarga? orang tua saya dan keluarga saya itu sangat mendukung dalam pengobatan ini. Mereka selalu mensupport saya, selalu menemani saya. Semisalkan pun saya merasa lelah, mereka yang selalu mengingatkan saya untuk beristirahat, seperti itu. Ya, Susan, apakah bisa mengontrol diri sendiri? Saya masih perlu kerjain ini, saya harus kerjain itu. Tetapi di pihak lain saya harus istirahat juga karena sakit saya. Bisa nggak Susan mengontrol diri seperti itu? Bisa. Itu sesuatu yang kira-kira untuk remaja lain seusia Susan, kira-kira akan jadi masalah atau tidak menurut Susan? Kalau menurut saya tidak, karena kita masih remaja, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang sibuk bekerja, apalagi masih bersekolah. Jadi orang tua dan keluarga pun pasti akan menyuruh kita fokus bersekolah tanpa harus memikirkan apapun gitu. Ya, baik. Terima kasih sekali Susan atas informasinya. Susan bisa cerita jam berapa Susan tidur setiap hari, barangkali untuk teman-teman juga biar bisa juga ikut mengatur diri melihat Susan yang saat ini dalam keadaan sangat fit ya gitu, dan balik kembali ke aktivitas seperti semula. Jam berapa tidur, jam berapa bangun? Untuk tidurnya saya selalu jam 9, jam 10 paling lambat. Kalau untuk bangun selalu tepat waktu dari jam 6 atau jam 7 itu. Tidak pernah lambat seperti itu. Ya, baik Susan, jadi tidurnya teratur, jam 10 paling lambat, bangunnya jam 6 sampai jam 7. Kemudian kalau makanan Susan, ada tips tertentu atau apa yang dipraktekkan di keluarga Susan? Kalau untuk makanan sebenarnya saya tidak terlalu membatasi diri, tetapi melihat lagi kondisi. Kalau misalkan kita boleh makan cemilan, saya senang nyemil, tapi membatasi juga. Seperti itu. Kalau untuk daging, sedikit-sedikit saya sudah mulai mencoba. Untuk sayuran, ya selalu ada. San, bukannya dokternya pesen itu ngemilnya jangan yang makanan kemasan gitu, ada dipesan gitu nggak San? Selalu. Ya, ini yang Susan bilang ngemil, ini ngemil makanan kemasan atau yang lain San? Itu misalnya dibuat oleh keluarga? Terkadang buat sendiri, karena saya hobi buat kue, jadi kayak buat bolu. Oh iya, tadi jurusan boga ya, jadi sudah otomatis bisa gini. Jadi cemilan yang sehat disiapkan sendiri di rumah, seperti itu jadinya San ya? Iya. Ya, baik, terima kasih sekali. Kalau untuk minum San, berapa banyak sehari Susan minum? Bisa 1.500 lebih. Luar biasa, 1.500. Itu ada dibagi jam sekian saya harus minum, jam sekian terminum, atau bebas aja San? Saya udah kebiasaan minum, jadi selalu haus seperti itu, selalu minum. Ya, baik. Baik Susan, saya rasa seperti itu bincang-bincang kita hari ini, untuk kita bisa berbagi juga pada teman-teman yang lain dan masyarakat lain juga ya, bagaimana kira-kira caranya untuk hidup bersama dengan lupus ini ya Susan. Terima kasih banyak sekali sudah datang ke studio kita, studio Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Unud, Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Baik, sekian perjumpaan kita dengan Susan dalam Bidik 10 dalam rangka Hari Lupus Sedunia. Kru Bidik.